mengirim salam. Mari sama-sama kita sanjungkan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat dunia sekalian. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 9 Orang Mulia dan penghormatan saya kepada seluruh dewan guru yang telah berhadir di ruangan yang mulia ini. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah disediakan dalam mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu itu saya mengikuti guru penggerak ini sudah beberapa bulan, dan menurut pemahaman yang saya peroleh dari guru penggerak, dan saya ingin mencoba memberikan sedikit pemahaman dan penerapan pengalaman saya di guru penggerak. Inti konsep budaya positif yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan 5 kebutuhan manusia. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kedua, semua orang melihat halnya sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan yang menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu menurut stimulus respon. Tapi kalau menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Baik Bapak Ibu, kita ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak ya Bapak Ibu, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, dan latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila. Di situ mempunyai nilai-nilai kebajikan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan inovatif. Terus dari IBO Primary Years program PYP. Dan di situ juga ada nilai-nilai kebajikannya, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, keaktivitasan, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Terus ada lagi nih 9 pilar karakter Indonesia. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya,
kemudian hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik, dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan manusia, kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima adalah kebebasan. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini di sini ada hukuman dan ada penghargaan. Sebenarnya ini dua-duanya merupakan identitas yang gagal. Menyakitkan, di hukumannya itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Dan dari penghargaan juga itu termasuk identitas gagal, yaitu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi dan restitusi. Dari konsekuensinya di sini menguatkan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Di restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran, bukan paksaan. Seterusnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah apa yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada beberapa perbedaan di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini contoh kasus siswa. Siswa sering tidak mengerjakan PR, ini contohnya. Hukuman bagaimana kalau menurutnya? Hukuman itu menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, guru marah dan murid takut. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan hal itu? Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, ini konsekuensi. Kalau restitusi, guru
Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Lima posisi kontrol. Di sini ada penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Bapak Ibu bisa perhatikan di video yang akan saya tampilkan ini. Posisi kontrol itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan teman, dan juga manajer. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, itu tadi posisi kontrol penghukum ya Bapak Ibu. Sekarang kita ke posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Nah, itu tadi pembuat rasa bersalah. Dan anak-anak itu merasa dia bersalah karena dia suka sama ibu gurunya, dia senang sama ibu gurunya, sehingga kedepannya dia tidak akan lagi mengulangi kesalahannya itu hanya karena kasihan sama gurunya. Tapi kalau nantinya sama guru yang lain, anak tersebut tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia bahkan tidak memperdulikannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke posisi sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut lagi ke posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut lagi ke posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, demikianlah video 5 posisi kontrol. Kira-kira posisi yang mana nih yang paling bagus yang bisa kita terapkan di sekolah kita nanti? Nah, sekarang ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dan jawabannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 ataupun motor? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bagaimana Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat berkendaraan? Bagaimana Pak Jo? Kenapa memakai helm saat berkendaraan? Untuk melindungi kepala. Jadi itu
masuk ke dalam keamanan ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kan ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak daripada peraturan. Sedikit saja biar mudah diingat. Berupa pernyataan universal dapat diterapkan di kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali ke kelompoknya. Segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Dan ini Bapak Ibu gambar segitiga restitusi. Nah, di sini ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Baik Bapak Ibu, itulah paparan yang sudah saya paparkan tadi. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan pendapat terkait penyebaran pemahaman? Saya ingin bertanya sedikit Bu Israwati. Baik Ibu, silakan. Tentang disiplin positif tadi saya ada mendengar tentang bahwa saat sekarang ini siswa tidak boleh dikasih imbalan ataupun reward dari sekolah ataupun dari guru. Apa bisa Ibu jelaskan sedikit kenapa tidak boleh kita memberikan imbalan atau reward, sedangkan itu kan untuk menunjang siswa agar lebih semangat lagi dalam belajar. Itu saja pertanyaan. Baik Ibu Ida Fitri, terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa, dan saya akan mencoba menjawab. Dalam memberikan reward atau investment kepada peserta didik itu berdampak positifnya, ada juga nampak negatifnya. Kalau nampak positifnya mungkin anak-anak merasa lebih bangga, lebih senang, sehingga dia merasa lebih termotivasi, lebih semangat lagi untuk melakukan pembelajaran selanjutnya. Dan dilihat dari segi dilihat dari segi negatif, dan itu dapat membuat siswa merasa berbangga diri dan merasa sombong jika dia merasa bahwa dia lebih dari teman-temannya, dan itu juga tidak bagus, dan akhirnya memang reward dan investment itu tidak bisa kita terapkan pada anak-anak. Ada lagi yang ingin memberikan pendapat, silakan Bapak Ibu. Saya rasa itu sudah sangat baik dan sudah sangat lengkap apa yang dipaparkan oleh Ibu Davi dan dikuatkan oleh Ibu Israwati. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah bersedia meluangkan sedikit waktu untuk kita berkolaborasi di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.